Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada kita semua dan semoga kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dari kelas 91 absen 8. Yang terhormat Guru Mapel Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya hormati. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara. Tak terhitung sejak Maret lalu, Indonesia diserang oleh sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh negeri ini sebelumnya. Sama saat ketika penjajah datang, tidak dari kita yang pernah menghadapinya. Corona atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan manusia, asas penting bagi tubuh kita, dan dapat menyebabkan kematian. Dia menyebar melalui batas negara, dan dapat menyerang siapa saja tak pandang ras, suku, gender, asal, dan agama. Seharusnya mungkin kita sadar dan bersatu melawan semua ini. Tetapi saya masih melihat banyaknya ketidakpedulian terhadap sekitar untuk sadar melawan lupa. Saya ingin Indonesia yang dulu. Saya ingin Indonesia yang bersatu, yang bebas akan segala hal. Jika dahulu kita dapat bersatu melawan penjajah, kenapa sekarang tidak? Saya tahu dalam 7 bulan ini kalian merasa putus asa terhadap keadaan ini. Banyak yang merasa bosan, merasa ingin keluar, merasa lelah. Saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Tetapi bagaimana jika kalian ingin normal kembali, sedangkan kalian sendiri tidak mau mengikuti peraturan yang ada untuk mengembalikan keadaan ini seperti semula? Padahal saya tahu banyak dari keinginan kalian di luar sana yang masih belum terjawab. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Apakah keinginan kalian terhadap dunia luar hilang karena ketidakpedulian? Saya pernah melihat suatu berita di media, ada yang meragukan kinerja pemerintah karena lambat dalam menangani virus ini. Lalu banyak para perawat yang mengurus pasien COVID berkata, kami lelah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan stigma dari warga yang seharusnya perawat tersebut kita hormati karena sebagai garda terdepan dalam menangani pandemi ini. Tapi coba kalian lihat lagi. Siapa yang keluar tak menggunakan masker? Siapa yang tak mencuci tangan habis keluar? Siapa yang malah menghampiri keramaian dan tidak menerapkan social distancing? Bagaimana kasus COVID-19 tidak dapat menurun jika kalian seperti itu? Jika kalian sudah paham, tolong untuk mulai mengikuti protokol kesehatan. Saat kita sudah menjaga diri, sama saja sudah melindungi orang lain. Setiap hari saya melihat penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah setiap harinya. Saya kecewa mendengar hal itu. Tapi kadang ada yang menenangkan hati saat penyiar berita berkata, pasien yang sembuh jumlahnya lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Tetapi tak menutup kekecewaan karena jumlah pasien positif di Indonesia makin melonjak. Bahkan kita sampai mendapatkan rekor kasus kematian COVID-19 tertinggi di ASEAN. Banyak merazia masker tidak dihiraukan. Padahal virus ini menyebar melalui tetesan cairan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi virus itu batuk maupun bersin dan mengeluarkan virus itu ke orang lain. Padahal ini dapat dicegah hanya dengan menggunakan masker. Ingat, langkah kecil untuk saling mengingatkan agar tetap waspada bisa jadi berdampak besar. Tak pernah bosan pemerintah mengingatkan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Tapi semua mulai abai kembali karena mendengarkan seruan new normal. Seharusnya kata itu untuk kita mulai lebih mematuhi protokol kesehatan agar new normal dapat direalisasikan. Akan tetapi kita malah abai dan melupakan virus ini belum menghilang dari kehidupan kita dan menyebabkan kasus kembali melonjak hingga ruang isolasi pasien positif ketersediaannya mulai menipis. Jadi sekarang, apakah kalian sudah sadar akan bahaya virus ini? Pernah ada yang berkata kepada saya, kesehatan itu mahal. Sekaya apapun diri kita, jika kita jatuh sakit, kita tak bisa merasakan kesehatan itu lagi. Apalagi jika tertular virus ini, kita tidak hanya harus dirawat, tapi mahal seperti menerima konsekuensi atas kesalahan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan mari kita patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.